Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kelas kimia C, akan menampilkan mengenai topik apakah aman makan nasi dalam mata kuliah Statistika Kimia yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Rernat Syafrizayanti. Berikut adalah anggota kelompok kami di kelompok C. Nah, jadi sebagai pendahuluan, arsenik itu merupakan unsur alami dalam tanah dan air yang diserap lebih efisien oleh tanaman padi dibandingkan sereal lainnya karena pola tanam di lahan basah yang tergenang. Jadi penelitian ini tuh ditujukan dan berfokus pada kandungan arsenik pada lahan pertanian di Kota Medan, terutama di Nagari A dan Nagari B yang berbagi sumber air di Sungai Batangkandis. Nah, serta kita tuh membandingkannya dengan Nagari C yang memiliki sumber air terpisah. Dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi masalahnya yaitu FDA itu menetapkan tingkat arsen yang aman dalam air minum 10 bagian per miliar atau PBB. Namun tidak ada tingkat maksimum yang aman setara untuk makanannya. Misal FDA sedang melakukan studi ekstensif untuk menentukan apakah akan mengeluarkan peringatan tentang konsumsi beras, status sampel acak beras diperoleh, dan masing-masing diukur dengan hati-hati untuk arsen. Kadar arsen pada beras yang aman dikonsumsi itu harus di bawah batas ditetapkan WHO, yaitu sekitar 0,3 miligram per kilogram. Next. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam tujuan penelitian, di mana tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kandungan arsenik di dalam sampel beras yang akan diuji. Hal ini penting karena arsenik ini merupakan salah satu logam berat yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan jika terdapat di dalam jumlah yang berlebih. Kemudian untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk menentukan apakah nasi atau beras ini aman untuk dikonsumsi ataupun tidak. Next. Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif melalui analisis laboratorium. Penentuan kadar arsen di dalam sampel beras ini dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau AAS, karena metode ini memiliki sensitivitas tinggi dan mampu untuk mendeteksi arsen hingga satuan PBB. Kemudian, setelah diperoleh data kadar arsen, selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk mengolah hasil pengukuran. Yang parameter yang dianalisis meliputi nilai rata-rata, data distribusi frekuensi, serta dilakukan uji untuk melihat perbedaan data. Selain itu, untuk menilai ketelitian data, dihitunglah standar deviasi, dilakukan uji F, serta ditentukan confidence interval atau rentang kepercayaan dari hasil pengukuran. Next. Pada slide ini ditampilkanlah grafik batang kandungan arsen di dalam beras merah dari 3 lokasi berbeda, yaitu pada Nagari A, Nagari B, dan Nagari C. Nah, berdasarkan hasil analisis, Nagari C ini menunjukkan kadar arsen tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 6,96 mg per kilogram, sedangkan untuk Nagari B ini menunjukkan kadar terendah. Nah, dari segi selain nilai rata-rata juga dihitung standar deviasi untuk melihat tingkat ketelitian data, yang dimana berdasarkan hasil yang diperoleh, Nagari A ini memiliki standar deviasi paling kecil yaitu 0,41 sehingga dia menunjukkan ketelitian data yang paling baik. Sedangkan untuk Nagari B ini memiliki standar deviasi yang paling besar yaitu sekitar 1,19 yang menunjukkan bahwa variasi datanya ini lebih besar dibandingkan lokasi lainnya. Next.
Baik, dari data gabungan didapatkan jumlah data yaitu sebanyak 36 data dengan nilai maksimumnya 7,68 dan nilai minimumnya 1,5. Range data yaitu 6,18 dengan jumlah interval 6 dan lebar kelas 1,03 sehingga didapatkan kelas interval dari tabel distribusi frekuensi berikut. Next. Hasil histogram menunjukkan rentang kandungan arsen paling tinggi terletak pada 6,65 sampai 7,68, di mana ada 9 sampel. Dan rentang kandungan arsen yang paling sering ditemukan ada pada rentang 4,59 sampai 5,62 mg per kilogram dengan frekuensi sebanyak 15 sampel. Berdasarkan data Blogspot ini, itu ada satu data terpencil yang di luar dari outlier bawah data yang mana kandungan arsen pada beras itu adalah 1,5 ppb mikrogram per kilogram. Data ini tetap diambil untuk dianalisis ulang kenapa ada data terpencil pada data tersebut. Jadi dilihat pada analisis terhadap 36 sampel beras di kota tersebut, itu rata-rata kandungan arsenik adalah 5,72, eh, lebih dari 0,21 mikrogram per kilogram pada tingkat kepercayaan 95%. Secara statistik, kita dapat meyakini sebesar 95% rata-rata kandungan arsenik pada seluruh beras merah yang beredar di wilayah tersebut berada dalam rentang 5,31 mikrogram per kilogram hingga 6,12 mikrogram per kilogram. Next. Baik, untuk analisis UGF, kita menggunakan nagari A dan nagari B dikarenakan memiliki homoritas atau ketepatan yang sama nilainya. Lalu, kita mendapatkan hipotesis null yaitu sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Dan untuk hipotesis alternatifnya, kita mendapatkan sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan bahwa varians atau keragaman data antara nagari A dan nagari B tidak sama secara signifikan. Oleh karena itu, UJT yang digunakan adalah assuming unequal variance. Next. Analisis UJT pada nagari A dan nagari B. Kita dapat menarik hipotesis nolnya yaitu nu A sama dengan nu C, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kandungan arsen di nagari A dan di nagari C. Dari hasil analisis dapat diperoleh T startnya 6,495 dan T kritikal 2,101. Hal ini karena itu T start lebih besar daripada T kritikal sehingga hipotesis nol ditolak. Next. Analisis UJT pada beras negari B dan negari C. Dapat kita ambil hipotesis nolnya adalah nu B sama dengan nu C, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kandungan arsen pada negari B dan negari C. Dan hipotesis alternatifnya adalah nu B tidak sama dengan nu C, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kandungan arsen pada beras negari B dan negari C. Berdasarkan analisis yang didapat, T startnya adalah 5,678 dan T kritikalnya 2,110. Sehingga T start lebih besar daripada T kritikal dan hipotesis nolnya ditolak. Next. Dapat disimpulkan pada
presentasi kali ini bahwa hasil uji statistik pada pengujian kadar arsenik tersebut di nagari A itu ada 5,48 mikrogram per kilogram, nagari B itu ada 4,71 mikrogram per kilogram, dan nagari C sebesar 6,96 mikrogram per kilogram kadar arsen pada beras di Kota Medan tersebut. Nah, dengan rata-rata secara keseluruhannya dari gabungan A, B, dan C tadi, nagari A, B, dan C tadi itu sebesar 5,72 mikrogram per kilogram. Nah, yang kita tahu adalah batas aman dari WHO itu adalah sebesar 0,3 miligram per kilogram. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kandungan arsenik pada beras di nagari A, B, dan C tadi masih dalam batas rentang aman atau dalam batas yang masih bisa dikonsumsi oleh manusia. Namun, perlu diketahui bahwa kalau terlalu banyak mengkonsumsi beras tersebut bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti obesitas maupun diabetes tipe 2. Oleh karena itu, variasi dalam pola konsumsi serta jenis nasi yang dikonsumsi tetap perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi resiko kesehatan. Ini sekian dari kami, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.